data rawatan mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena mereka dipaksa dan dikondisikan untuk pengajuan ke ilegal ini. Betapa pentingnya data ini. Data ini pundi-pundi rupiah Anda, data ini pundi-pundi finansial Anda, data ini pundi-pundi Anda untuk bisa hidup survive di era pandemi ini. Data ini sebagai penopang hidup Anda. Anda ambil semua pembayarannya di situ, satu keluarga akan runtuh oleh Anda. Ada 3 penyebab utama Anda berhutang: musibah, gengsi, spekulasi. Halo guys, ketemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudah segala urusannya, diberikan perlindungan kesehatan agar Anda terhindar dari wabah yang melanda negara kita ini, dimurahkan rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online, dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epic, cerdas, bijak, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Kehidupan kita terdiri dari banyak pilihan. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Jangan larut dalam penyesalan. Perubahan itu pasti datang pelan-pelan. Jangan terlalu memaksa untuk sebuah keadaan. Jalani saja dengan penuh kepasrahan. Mendapati kehidupan selangkah demi selangkah, sambil bersyukur mengharapkan sebuah berkah. Berhasil dan gagal itu merupakan satu paket. Semuanya hanya untuk ujian hidup. Tetaplah optimis dan jangan buat hati jadi redup. Hidup ini terlalu singkat untuk sebuah penyesalan. Keluarlah dari lembah kebodohan, pompa kesadaran untuk sebuah perubahan. Juan Pablo. Di hari ini, di era ini, dan di tahun ini, keadaan ekonomi mengalami krisis. Bukan hanya negara kita aja, semua negara mengalami krisis ekonomi. Dan krisis ini adalah krisis global. Saya paham Anda turun ke pinjaman online ini adalah salah satu faktor, adalah faktor pandemi ini. Dan saya pun juga mengerti orang yang turun ke pinjaman online ini rata-rata memiliki kejatuhan ekonomi. Bukan hanya Anda saja, saya pun pernah mengalami fase seperti itu. Anda harus mencari sebuah solusi untuk Anda bisa keluar dari masalah finansial ini. Ketika banyak orang yang konsultasi kepada saya, banyak dari mereka yang memiliki berbagai rawatan pinjaman online legal. Ketika mereka menulis sebuah riwayat mereka, data mereka dalam suatu kertas yang biasanya saya suruh oleh tim-tim admin saya, mereka tulis dalam sebuah kertas, APK ini jumlahnya sekian, jatuh temponya kapan, berapa kali pembayaran. Ketika saya mempelajari histori data-data pinjolovers, saya sangat menyayangkan banyak data rawatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu ketika mereka turun awal pertama ke ilegal itu gimana. Kan sudah saya berkali-kali saya ngomong dalam video saya ataupun dalam medsos saya, ketika Anda turun pertama kali ke ilegal,
itu menentukan langkah selanjutnya. Ingat, data Anda adalah pundi-pundi rupiah Anda. Data Anda sebagai pelampung Anda untuk bisa hidup saat ini di era pandemi ini. Jangan sia-siakan data Anda. Ketika data Anda rusak, data itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang harus kalian pelajari adalah sistem dan skema pinjol ini. Mungkin Anda bisa ditolak, dan ketika Anda bisa ditolak, Anda masih bisa diberi kesempatan 1 bulan atau 2 minggu mendatang. Tapi ketika Anda turun pertama kali ke ilegal, ketika Anda ditolak, Anda tidak bisa mengajukan, artinya tidak seperti legal. Nik Anda sudah tercatat di situ. Ketika Anda merubah isi dalam HP Anda, entah itu kontak fake ataupun yang lainnya, ketika Anda ACC menggunakan kontak real, kemudian Anda pengajuan lagi ke ilegal lainnya menggunakan kontak fake, saya berani yakin data Anda tidak akan bisa maksimal, karena mereka tahu akan motivasi Anda. Untuk itu, saya sarankan ketika Anda pertama kali menyentuh aplikasi ilegal, itu sangat menentukan. Beberapa orang yang saya selamatkan dari pinjol ini, rata-rata mereka belum menyentuh aplikasi ilegal ini, sehingga saya dapat dengan mudah menelusuri data dan jalur mereka. Tapi ada juga mereka yang sudah turun ke ilegal, tapi cuma hanya 1-2 APK yang approve, dan itu pun saya masih nelusuri. APK yang ACC itu perusahaannya apa namanya, kita tidak boleh menyentuh di situ lagi. Nah, itulah betapa pentingnya ketika Anda turun pertama kali ke ilegal. Jangan termakan iming-iming ini dan itu. Ketika data Anda turun pertama dan terjadi banyak penolakan, disitulah data Anda akan menjadi rusak. Mungkin minggu depan saya akan menjelaskan perbedaan antara data rusak dan data busuk, agar pengetahuan pinjol lovers tahu akan sebuah data ini, karena betapa pentingnya data ini. Saya akan memberikan beberapa trik data rawatan legal agar bisa dapat berfungsi secara maksimal. Yang pertama kita harus perhatikan adalah pondasi legal Anda. Pondasi legal Anda ini menentukan. Tidak semua aplikasi legal ini memiliki jalur ilegal. Dan ketika aplikasi legal ini memiliki jalur ilegal, wajib bangun kredit skor. Membangun kredit skor ini dengan melakukan pembayaran. Semakin banyak kredit skor yang Anda ciptakan, semakin banyak pembayaran yang Anda ciptakan di aplikasi yang ada jalur ilegalnya, bisa approve lebih banyak. Apa kita harus melakukan banyak pembayaran? Karena ini menyangkut enduro atau stamina atau daya tahan kita. Ketika kita kurang dalam suatu pembayaran, kita punya speed, tapi ketika speed itu habis, kita akan terhenti. Berbeda ketika kita mempunyai enduro atau stamina, kita akan lebih banyak approve di cabang mereka yang lainnya. Bentuk pondasi dengan memperbaiki kredit skor, itu yang pertama. Bangun kredit skor Anda dengan pembayaran. Gunakan atribut nomor pengajuan HP Gmail yang ACC di legal Anda. Kemudian gunakan kontak fake yang benar-benar worth it, yang ada WA-nya aktif sekitar 50% atau gimana, dan kondisikan sesuai keadaan Anda yang sebenarnya. Kontak fake ini menentukan, mereka bisa tahu antara valid atau tidaknya kontak ini, dan kontak ini wajib Anda tanam dalam Gmail Anda, sehingga ketika mereka mengetahui
ini benar-benar real. Berikutnya adalah Kondar. Pastikan Kondar Anda ini bisa dihubungi dan bisa mengangkat telepon sesuai yang Anda kondisikan. Ini yang namanya saya sebut setting natural tapi fake. Kita kelabui mereka dengan kredit skor kita. Ketika kita sudah mengkondisikan HP kita itu, barulah kita langkah berikutnya adalah eksekusi. Eksekusi ini menentukan gagal atau tidaknya Anda di suatu pinjaman online. Nah, awal turun ke ilegal ini menentukan langkah Anda berikutnya. Untuk kita eksekusi, Anda pelajari APK mana yang paling banyak riwayat pembayarannya. Kita turun ke jalur itu karena staminanya bagus. Menurut pengalaman saya, ketika jalur aplikasi tersebut banyak pembayaran, satu kali approve aja Anda tidak perlu banyak-banyak. Mungkin sekitar 5 juta aja Anda bisa dapat. Itu kalau kredit skornya sudah terbentuk dengan bagus. Tidak perlu Anda banyak di aplikasi yang lain, dan ini cukup Anda memakai 1 atau 2 jalur pembayaran aja. Fokuskan di itu dulu. Ketika Anda approve di pinjaman online ilegal ini, Anda wajib catat aplikasi apa yang ACC. Ketika Anda catat, Anda pelajari kedalamannya aplikasi yang ACC tadi. Apakah di dalam kedalamannya itu dia masih memiliki aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ketika dia memiliki aplikasi-aplikasi yang lain, Anda kelabui mereka dengan cara Anda beri jeda untuk pembayaran minimal 2 hari. Ketika Anda melakukan pembayaran 2 hari, jangan langsung diambil. Anda bisa pelajari strategi timing saya ini. Kita memang butuh, tapi kita jangan memperlihatkan kalau kita benar-benar butuh. Ketika Anda melakukan pembayaran, Anda memberikan sebuah jeda. Anda mempelajari kedalaman aplikasi tersebut. Next, hari berikutnya Anda ambil semua pembayarannya di situ. Saya yakin satu keluarga akan runtuh oleh Anda. Jangan pindah di aplikasi-aplikasi yang lain. Cukup 2 itu, fokuskan dulu. 2 hari, 3 hari, fokuskan dulu. Nah, ketika Anda memfokuskan ini, ketika mereka sudah runtuh, baru kita pindah ke jalur riwayat pembayaran legal Anda yang lain. Usahakan dalam waktu estimasi 7 hari ini, semua riwayat pembayaran ini harus benar-benar clear, harus benar-benar selesai kita ambil semua. Agar kenapa? Agar motivasi kita tidak ketahuan. Karena ketika kita ketahuan, mereka akan menginfokan kepada teman-teman yang lain atau kompetitornya. Kebanyakan yang saya tangani bisa sukses adalah mereka yang belum menyentuh aplikasi ilegal sama sekali. Dan ada juga yang menyentuh aplikasi ilegal tapi 1-2. Ketika mereka saya kondisikan turun ke ilegal, saya selalu bilang, jangan panik dan jangan takut ketika aliran dana itu deras ke rekening Anda. Dan saya tahu bagaimana durasi ini menentukan, bagaimana riwayat pembayaran dan kredit skor ini sangat menentukan. Saya suruh pengajuan. Kadang kalau mereka sih kebanyakan yang panik. Kok segini banyaknya? Ini enggak apa-apa kah? Gimana bang? Nasib saya ini cuma 7 hari. Apa yang terjadi ketika 7 hari ke depan? Nah, itulah peran kami. Saya akan membangun mental dan pengetahuan Anda tentang pinjaman online ini, agar Anda ketika ditakut-takuti desi penagih, Anda tahu mana yang benar, mana yang hoax, dan mana yang hanya rekayasa. Tugas kami di sini sebagai konsultan Anda. Karena ketika Anda salah jalur, ketika Anda terjadi banyak penolakan, disitulah data Anda tidak akan maksimal. Artinya jalur Anda rusak dan jalur Anda tidak bisa mencairkan sebuah dana. Saya sangat menyayangkan
ketika saya mempelajari data pinjol lovers. Ketika kita approve satu hari 10 juta katakanlah, kita stop dulu, jangan terlalu memaksakan. Tapi ketika mendekati 7 hari ini, mau tidak mau kita harus gas, kita harus tuntaskan misi kita ini agar data ini bisa maksimal, dan data ini menjadi jawaban solusi finansial Anda, dan data ini bisa dipergunakan Anda di kemudian hari besok. Pesan saya kepada pinjol lovers yang sudah saya bebaskan dari pinjol ini, selalu saya menekankan betapa sangat pentingnya untuk mengelola sebuah hutang. Saya selalu berpesan, Miss, kalau andai kata Anda keluar, jangan pernah menyentuh pinjaman online ini lagi. Karena kenapa? Anda tahu sendiri bahayanya seperti ini. Ketika Anda datang kepada saya pun nggak tega lihat, karena ini jawaban. Mungkin mereka istilahnya newbie, mungkin ketakutan ketika dana itu mengalir deras. Tapi saya sebagai konsultan mereka, saya mengarahkan mereka, saya membangun mental mereka, saya mengisi pengetahuan mereka. Apa yang Anda harapkan dari pinjol ini? Jadikan pinjol ini sebagai alternatif terakhir. Anda tetap berfokus pada kerja Anda, usaha Anda, ataupun yang lainnya. Jangan fokus di sini, karena ketika Anda fokus di sini, mindset Anda menjadi rusak. Karena dalam mindset Anda yang tahu adalah pinjol, pinjol, dan pinjol. Ada 3 penyebab utama Anda berhutang. Yang pertama adalah musibah, yang kedua gengsi, yang ketiga spekulasi. Pertama, karena musibah. Musibah ini kita tidak bisa hindari, dan kita tidak bisa menyalahkan keadaan ataupun siapapun. Ketika kita mengalami sebuah musibah, kita hanya bisa pasrah dan bersabar. Tapi faktor yang kedua ini adalah faktor internal dalam diri Anda. Ini yang harus dipelajari. Gengsi. Banyak orang yang rela berhutang untuk demi mencapai suatu gengsi. Mereka tidak membeli sebuah fungsi. Mereka takut. Katakanlah, coba Anda introspeksi diri. Apakah Anda ketika Anda upgrade gadget, upgrade motor ataupun mobil ataupun kendaraan yang lain, apakah Anda membeli sebuah fungsi? Tanyakan gini, ciri-ciri orang gengsi itu gini. Apa kata mereka ketika motor saya butut? Apa kata mereka ketika HP saya seperti ini? Apa yang dipikirkan mereka ketika saya tidak mempunyai ini, ketika saya tidak mempunyai itu? Nah, itulah gengsi. Yang berikutnya spekulasi. Nah, banyak dari kita yang terjatuh dalam spekulasi ini. Contohnya seperti ini. Anda seorang pekerja, tapi Anda ingin membuka usaha. Anda tidak tahu segmen pasar di situ. Anda tidak tahu market yang dibutuhkan di situ. Tetapi Anda memaksakan diri untuk membuka usaha di situ tanpa suatu perhitungan yang matang. Jangankan Anda, saya pun harus jatuh dari lembah hutang ini karena sebuah spekulasi. Saya memaksakan suatu kehendak untuk mengembangkan usaha saya tanpa saya harus memperincikan cost, debt, hidden cost, dan lain sebagainya. Pentingnya Anda pengetahuan tentang hutang di sini. Ketika Anda sudah bisa menekan gengsi dan spekulasi, saya yakin lama-kelamaan hutang Anda sedikit demi sedikit akan berkurang, sehingga finansial Anda lebih teratur dan terarah. Semua harus dipikirkan secara matang-matang untuk kita mengambil sebuah keputusan. Banyak masyarakat kita yang terjerat masalah hutang ini ada di 2 tadi, gengsi dan spekulasi. Ini yang harus Anda tekan, ini yang harus Anda hilangkan. Ketika Anda menghilangkan
gengsi dan spekulasi ini pelan-pelan. Saya yakin pelan-pelan hutang Anda akan terselesaikan, karena dua ini yang menjadi suatu kendala bagi masyarakat kita ini. Kedepannya kita akan punya perencanaan perekonomian yang secara terarah dan teratur, sehingga kita mempunyai kesehatan ekonomi dan kita tidak perlu berhutang ke sana sini aja. Nah, hutang yang bikin pusing adalah bukan hutang besar, hutang yang nilainya 50, katakanlah hutang kita 50, kita bayar per bulan sekian dan sekian. Tapi hutang yang bikin pusing adalah hutang yang menumpuk. Artinya 1 juta di sini, 1 juta di sana, 2 juta di sini, 2 juta di sana. Nah, itulah hutang yang bikin pusing, hutang menumpuk. Nah, pinjaman online ini mendesain hutang menumpuk seperti ini, sehingga terjadi Anda pusing memikirkannya, sehingga Anda panik, gelisah, dan susah untuk tidur. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar mereka yang terjerat dalam pinjaman online ini bisa keluar dari masalah pinjaman online ini. Dan saya di sini menghimbau kepada pinjol lovers tentang betapa bahayanya sebuah utang, karena pengalaman saya ini membuktikan betapa utang ini sangat membuat kita untuk menjadi gelisah dalam kehidupan. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, analisis ataupun finansial yang lain, tapi kami di sini membantu Anda, mengarahkan Anda agar Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, epik, dan bijak. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online Anda kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui media sosial kami, silakan lihat di link deskripsi video saya ini. Konsultasikan kepada semua tim media sosial kami dan tim-tim admin kami yang lain. Dengan Anda berkonsultasi kepada tim-tim admin saya yang lain, niscaya masalah pinjaman online atau finansial yang lain dapat terselesaikan. Hidup adalah seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jangan berusaha untuk menjadi manusia yang berhasil, tapi selalu berusaha untuk menjadi manusia yang berguna. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.